Halo guys, selamat siang. Kami di sini sedang ingin mereview KBS, yaitu Surabayanya. Ada Viko. Dan ini ada Mas Yosi. Dan di kamera kan ada Safrijal. Gini, dan kali ini kita di pertama ini pasti ada harimau Sumatera ya. Sumatera ini adalah populasi dari Pantai Rapik mendiami Pulau Sumatera ya. Juga ada burung. Kita langsung ngajak kita ke tempat-tempat hewannya ya guys. Ayo, let's go. Halo, di sini petanya cukup luas ya. Untuk harga tiketnya juga cukup terjangkau, cuma 15.000 saja. Tapi petanya sangat luas, bisa dilihat. Dan kita masih ada di in itu ya guys ya. Kita masih ada di in. Kita baru masuk, kita belum ke mana-mana. Oke, kita ke sini dulu. Kita ke burung dulu. Ayo, let's go. Nah, ini di sini ada burung ya. Ini persis seperti burung merak, cuma di sini warna putih. Kalian bisa melihat itu dari kita. Cantik sekali ya guys, burungnya indah. Seperti di Kung Fu Panda ya, Kung Fu Panda musuhnya panda itu. Ini dia. Kung Fu Panda apa Kung Fu Panda? Kung Fu Panda. Nah. Apa bukan. Jangan. Ini dia, musuhnya panda itu yang di panda. Oke, kita lanjut mau ke burung atau lanjut ke jerapah ya teman-teman? Kita keluar aja gimana? Wah, jangan dong, kita masih ada stay video ini dan kita harus menyelesaikan. Oke, gitu. Seperti Let's itu. go. Let's go. Sekarang kita masuk ke spesies yang terbang-terbang. Ada elang laut perut putih. Ini guys, itu mereka ada di sana. Jauh sekali ya. Mungkin nggak akan kelihatan. Jadi habitat dia ada di habitat perairan seperti pesisir pantai, danau, dan sungai. Makanan mereka adalah ikan, ular laut, reptila kecil, mamalia kecil, atau roden, dan reproduksi mereka bertelur. Seperti ini tampaknya. Gede sekali ya guys. Dan lanjut. Oke, sekarang kita berada di kawasan burung-burung kakatua. Pertama ada kakatua Maluku, ada kakatua biasa. Kita lihat di tukang jualan burung. Ini guys. Jualan burung ya? Ya, jualan burung. Ada kakatua jambu kuning ya. Ini biasanya familiar banget di orang-orang yang cinta burung ya. Familiar banget. Ada kakatua galah. Ini jarang. Ini cukup langka. Dan yang ini kali kakatua kembar. Di tengah. Dan yang paling apa ya? Oke, sekarang yang paling unik karena warnanya warna-warni ini kita kakatua. Seperti di film. Kakatua ini bernama sayap hijau, kakao sayap hijau. Oke, kalau kalian pernah nonton film Rio yang kartun burung-burung ini, Oke. Gila Rio, bukan teman kita tapi Rio ini film. Ayo. Kita berada di kawasan Jarak Batu. Jangan bisa baca. Burung jalak putih berkeluarga Turbidae di habitat Bali Barat. Kita dengan sebutan curik Bali. Ada curik putih Bali. Seperti ini guys. Dan satwa ini sangat dilindungi. Dan apa ya? Apa yuk? Kali ini kita berada di kandangnya burung-burung. Di sini banyak burung guys. Yang pertama ada gagak hutan. Nah, tergolong burung pengicau, berukuran relatif besar, panjang bisa sampai 63 cm.
Nah, berat badan mereka 1,2 kilo guys. Warnanya hitam, lihat. Mana? Nah, mereka reproduksinya adalah bertelur guys. Nah, burung gagak ini uniknya mereka itu kemakan segalanya guys. Jadi daging bisa, buah-buahan bisa, apapun bisa. Tapi ukurannya sebegitu kecilnya. Jadi mungkin bisa dianggap burung yang sangat berani ya, bisa memakan daging. Oke, lanjut kita next ke apa ini Mas Yadi? Nah, kita ini berada di burung bilbong pendeta, merupakan jenis burung penghijau dari keluarga jalak-jalakan atau Tunidea. Nah, burung ini berukuran agak besar dengan panjang dari paruh sampai ujung ekor sekitar 48 sampai 51 cm. Bergabung dalam kelompok burung adonan dikala mencari makanan guys. Habitat mereka berada di hutan primer, sekunder, dan hutan rawa. Nah, makanan mereka ini adalah buah-buahan dan hewan-hewan kecil guys. Omnivora guys, pemakan skala juga guys. Dan mereka bertelur guys. Ini guys. Burungnya mana Mas? Sangat cantik guys, burungnya guys. Burungnya juga panjang guys. Oke, next Mas. Jadi kita selanjutnya berada di burung gagak Sulawesi guys. Beda dengan gagak sebelumnya yang warnanya hitam pekat. Nah, di gagak ini warnanya bukan cuma hitam tapi ada warna putih juga guys. Nah, burung endemik Sulawesi ini memiliki tampilan warna yang bulu yang hampir sama dengan burung bilbong. Namun, yang membedakannya paruhnya yang lebih besar seperti gagak lainnya. Nah, habitat mereka hutan primer, sekunder, dan ada di padang savana guys. Makanan mereka pemakan segala juga guys, seperti yang gagak sebelumnya. Mereka juga makan buah, daging, dan lain-lain guys. Reproduksi mereka adalah bertelur guys. Itu gagaknya. Hitam putih guys. Ya, ditransi juga guys. Bukan ya. Next. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ada di burung kepodang. Nah, burung kepodang ini adalah burung berkicau Passeriformes yang mempunyai bulu yang indah. Warnanya kuning. Sebagai burung posel yang selalu tampil cantik, bersih, dan rapi dalam membuat sarang. Nah, penyebarannya ada di Cina, India, Filipina, dan Indonesia. Habitat mereka adalah di hutan terbuka, hutan mangrove, dan hutan pantai. Makanan mereka biji-bijian, serangga, cacing, kecamba, dan buah-buahan. Reproduksi mereka adalah bertelur guys. Videonya guys. Oke guys, kita selanjutnya mana guys? Next Mas. Selanjutnya guys. Perhatian, let's go. Oke, sekarang kita berada di ayam pegatrap. Seperti itu guys. Mas lihat ayam merak ya guys. Ayam merak. Oke, habitat mereka berada di pegunungan dan daratan. Makanan mereka juga pasti buah-buahan, serangga, keong, dan siput beri mereka makan omnivora, memakan segala. Reproduksi mereka bertelur. Oke. Mirip ayam tapi bukan ayam. Ayam pegar prak. Next. Oke guys, kali ini kita berada di burung maleo. Maleo ini adalah burung gosong yang bertubuh sedang dengan panjang sekitar 55 cm. Saat baru menetas, anak maleo bisa terbang. Ukuran panjang telur rata-rata 11 cm dengan berat badan sekitar 250 gram. Itu guys, soalnya guys. Hitam pekat ya guys. Bawahnya ada putih. Nah, makanan mereka adalah pemakan segalanya guys. Buah-buahan bisa, daging bisa. Segalanya mereka makan guys. Produksi mereka bertelur guys. Habitat pantai yang panas yang berpasir. Next, jalan selanjutnya guys. Oke, kita di sini masih tetap di kandang burung-burung ya guys. Nah, kali ini ada di burung nuri sayap hitam. Nuri sayap hitam ini adalah atau nuri merah black yang dalam nama ilmiahnya adalah Eos cyanogenia, adalah jenis nuri berukuran sedang dengan panjang sekitar 30 cm. Dari suku Psittacidae, burung ini memiliki warna merah cerah bercak ungu, paruh merah berkuningan, jantan dan betina, memiliki fisik yang serupa. Habitat mereka berada di hutan, perkebunan, dan makanan mereka biji-bijian, nektar, dan buah-buahan. Reproduksi mereka adalah bertelur guys. Itu burungnya guys, merah merona guys. Wow. Oke. Next. Ya. Terus ya. Lanjut.
Lanjut kita ada ini. Itu ada merah nih. Ada tak? Itu ujung merah. Ini ya. Ya. Nah, kita berada di kasturi kepala hitam. Nah, kasturi ini adalah memiliki warna bulu yang cerah dalam berkelompoknya. Bulu-bulunya berwarna cerah, biru, kuning, hitam, dan warna hijau. Jadi spesifik mereka, burung ini memiliki tubuh panjang sekitar 30 sampai 50 cm. Nah, habitat mereka di hutan-hutan tropis, padang rumput, dan hutan terbuka. Makanan mereka adalah biji-bijian, serbuk sari, buah-buahan, madu, dan serangga. Nah, reproduksi mereka adalah bertelur, guys. Itu guys, burungnya guys. Beraneka ragam warnanya. Next. Next. Nah, ini guys, kita berada di burung pergici pelangi rainbow loriket. Nah, burung ini adalah berukuran 25 sampai 30 cm dengan lebar sayap sekitar 17 cm. Berwarna cerah dan berwarna-warni seperti pelangi. Makanya mereka disebut sebagai rainbow loriket. Nah, habitat mereka adalah di hutan hujan dan tempat terbuka. Makanan mereka adalah buah-buahan, nektar, getah, dan biji-bijian. Reproduksi mereka bertelur, guys. Lihat. Warna-warni warnanya, guys. Next, pelan-pelan. Di sini ada apa, Mas? Di sini kita melihat apa, Mas Wiko? Melihat Coba burung. jelaskan. Ini seperti burung merak sebenarnya. Ngawur. Gak tahu namanya, ini nggak ada itunya. Jadi kita nggak paham. Mungkin di sana ada nama. Oke guys, itu mungkin beberapanya. Kita belum ke tempat yang hewan yang makan karnivora, jadi kita masih di herbivora. Stay tune terus, oke? Let's go. Oke guys, sekarang kita enggak ya. Sekarang kita ada di kandangnya jerapah. Sepertinya jerapah. Ya, ini ada Tinggi dua banget ya, jerapah guys. yang tinggi banget. Di situ betina, ini jantan. Dan mereka Apa bedanya? Apa bedanya? Cara bedanya gimana? cara ngebedain betina atau jantan itu kita bisa melihat dari kepercayaan masing-masing. Itu ada anak-anaknya guys tuh. Nah, kita melahirkan ya. Bukan anaknya yang duluan kancil. Ayo guys, kita lanjut lagi ke kawan selanjutnya. Guys, menuju. Oke, di sini ada beruang madu guys. Ini beruangnya kecil, tapi Beruang ini menarik ya guys ya. Dia tuh memiliki rambut yang halus berwarna hitam. Nah, ini habitatnya ada di hutan. Juga makanannya ada buah-buahan. Kalian bisa melihat, cuma nggak terlalu kelihatan ya teman-teman. Sebelah mana? Nah, itu. guys. Lihat saja kukunya tuh guys. Kukunya tuh panjang-panjang guys. Jadi kalau mencabik-cabik kayaknya. Dan beruang madu ini adalah beruang yang paling kecil dari 8 spesies yang ada di dunia. Oke, di sini lanjut. sama ini semuanya Di beruang sini madu. ada beruang juga, cuma berbeda jenis guys. Apa itu, Bang? Madu semua. Oh, ternyata sama. Sama. Beruang madu ya. Ini juga termasuk beruang madu. Nah, saya nggak tahu ya. Jangan cuma Beda ukurannya kayaknya. beda ukuran sama Oh, gak kelihatan, Mas. beda ukuran sama warna guys. Ini hitam ya. Ini apa di sini ada yang ya, ini kosong. Oke, baik, di sini saya berada di kandang beruang, dinamakan beruang black bear ya teman-teman. Di sini spesies beruang yang paling umum di dunia. Jadi kalian bisa lihat dia lagi menggaruk tanah ya teman-teman. Mungkin mau buang hajat dia guys. Atau mencari makanan mungkin. Sangat dekat sekali ya teman-teman. Habitatnya dia tuh di hutan lebat, pegunungan, padang rumput, dan makanannya tuh omnivora teman-teman. Jadi beruang ini mungkin nggak makan manusia karena makanannya itu omnivora, buah-buahan, daun, serangga, ikan, dan hewan kecil. Jadi mungkin dia lagi cari makan ini teman-teman.
Oke, next Let's go. Oke, sekarang kita berada di kandang salah satu spesies yang paling apa ya, dicari dan sangat langka, yaitu orangutan Kalimantan. Seperti ini guys, gede sekali. Saya baru pernah lihat orangutan secara langsung, dia cukup gede ya, malah gede sekali sih. Tuh. Dia makannya ada buah-buahan, daun dan kadang biji-bijian. Reproduksi mereka adalah beranak. Oke, habitatnya ada di hutan hujan tropis seperti di Kalimantan. Benar, Kalimantan. Oke, lanjut ke Oke guys, sekarang kita berada di kandangnya unta. Seperti ya. Dia tuh biasanya ada di gurun-gurun Arab atau Mesir seperti itu. Ayo bunda foto Dengan tempel baju adek bunda. Ada punuknya, yaitu menyimpan tenaga dia. Tuh, jadi kalau mereka si unta ini nggak makan nggak minum, jadi dia ada cadangannya ada di punuknya itu. Itu punuknya guys. Lanjut. Oke, sekarang kita melihat harimaunya sedang dikasih makan oleh para itu. Lu bilang. Sekarang kita berada di Banteng Jawa. Jadi habitat mereka tuh biasanya hutan yang tidak begitu lebat, savana dengan topografi yang rata atau sedikit bergelombang. Makanan dia seperti sudah jelas, mereka hewan herbivora, jadi mereka makannya rumput dan tumbuh-tumbuhan serta buah di padang rumput. Reproduksi mereka merupakan melahirkan. Ini seperti sapi ya teman-teman. Cuma bedanya ini ada tanduk Iya, besar. tanduk besar. Kalian bisa melihat. Mirip banget sama sapi, tapi beda ya. Oke guys, kita lanjut lagi. Oke guys, yang kita berada di kandang gajah, salah satu hewan mamalia terbesar. Seperti ini guys. Pas, bagus banget. View-nya gajahnya lagi di depan kita guys. Tadi gede banget ya gajah ya. Seperti ini guys, seperti yang di film-film. Kalau kalian nonton film Ice Egg, itu mamalianya. Ini bukan mamalia. Gajah-gajah apa yang nggak bisa terbang? Gajah betut. Emang gajah nggak bisa terbang? Seperti itu ya bahasa gajah. Sebenarnya yang gajah itu bukan gajah ini. Yang gajah itu seperti ini yang. Ini gajahnya. Cucu. Ada di kandang gajah lagi, tapi mereka sedang dimandikan. Seperti ini guys. Mereka dimandikan sebuah kandang lagi oleh petugas yang ahli ya guys. Ingat, jangan boleh ditiru. Oke? Untuk yang ahli-ahli aja. Seperti ini guys. Ih, lucu guys, ada anaknya, ada ibunya, nggak ada bapaknya. Itu bapaknya yang nyerem-nyerem itu bapaknya. Nah itu bapaknya, benar. Oke guys, lanjut. Oke, di sini ada tadi kami. Dimana mereka itu sering ya bergerombol. Kalian bisa lihat. Jadi mencari makan, cara cari makan dari burung ini sangat unik. Mereka itu menyelam ya dengan waktu yang sangat lama ya. Jadi sampai tubuh berukuran 60 cm. Ini unik sekali teman-teman. Dia bisa menyelam ke dalam air. Dan habitat dari hewan ini adalah di danau, di tambak, dan di tepi laut. Makanannya adalah ikan dan udang. Reproduksinya adalah bertelur. Ada kura-kura guys. Oke guys, sekarang berada di kandangnya kapibara, biasa yang terkenal di TikTok. Jadi habitatnya itu ada di hutan hujan, dataran bersemak, rawa, hutan mangrove, dan padang rumput. Makanan dari kapibara tersebut ada berbagai macam, ada rumput, tanaman air, buah-buahan, dan kulit pohon. Mereka itu memproduksi melalui melahirkan guys. Inilah kapibara. Oke guys, kali ini kita mau mereview hewan yang bernama banded mongos yang merupakan mamalia karnivora kecil yang berasal dari benua Afrika.
memiliki ukuran yang lebih kecil dari musang dengan warna coklat keabuan dan warna hitam. Habitatnya ada di padang savana dan hutan yang terbuka. Makannya serangga, reptil kecil, reproduksinya adalah berat. Oke, langsung let's go ke tempat selanjutnya. Oke guys, kali ini kita berada di kandang landak Jawa. Landak Jawa ini hewan pengera berduri endemik di Indonesia, bisa ditemukan di Pulau Jawa, di Bali dan sekitarnya. Nah, ciri-ciri landak Jawa ini memiliki panjang tubuh 45 sampai 65 cm. Nah, panjang ekornya bisa mencapai 8 cm sampai 12 cm guys. Dan habitat mereka di hutan hujan tropis, semak belukar, kebun warga. Makanannya umbi-umbian, akar, buah jatuh-jatuhan gitu. Ini guys, landak Jawa guys. Omnivora lagi tidur dia guys, jangan diganggu. Next hewan selanjutnya. Oke, di sini kita lagi berada di ruangan salah satu hewan ring-tailed lengur, kayak di kartun Madagaskar ya teman-teman. Seperti itu teman-teman bisa kita lihat. King Julian. Jadi hewan di Madagaskar ini asalnya di Madagaskar sebenarnya, sama seperti di kartunnya. Jadi dia aktifnya itu di siang hari dan menghabiskan sebagian besar waktunya itu di tanah. Nah, meskipun mereka juga dapat bergerak dengan baik di perpohonan, ia mempunyai ekor panjang belang seperti cincin berwarna hitam dan putih. Makanannya pun omnivora teman-teman. Kalian bisa melihat pergerakan dari mereka di sini. Oke, lanjut hewan berikutnya. Mungkin Mas Yosi bisa menjelaskan. Oh, panjang ekor beliau panjang ekornya adalah bisa mencapai 55 sampai 62 cm. Dan hidup mereka berkelompok sampai 6 sampai 30 spesies. Let's go. Oke guys, sekarang kita berada di kandang buaya nih guys. Buaya gede banget guys. Tuh, Seru banget teman-teman. buaya itu salah satu hewan yang cukup terkenal di Surabaya. Itu namanya Baya ya? Iya, Baya benar. Nah, dia lagi nongkrong di depan kita guys. Ya guys. Kayaknya dia lagi mendengarkan percakapan kita ya teman-teman. Ya mereka salah satu binatang karnivora terbesar. Ya, kalau biasanya bunyinya buaya mungkin dia lagi minta nomor WA kita kayak. Nah, itu kayak itu mas. Oh, bukan itu. Bukan. Oke, mungkin Mas Yosi bisa menjelaskan lebih detail. Habitat mereka ada di sungai, danau, rawa. Nah, kalau ciri-ciri fisik, tubuh panjang bisa mencapai 3 sampai 7 meter. Berat bisa sampai 500 sampai 1000 kg. Wah, sangat berat ya. Berat. Ini mungkin 100 lebih nih guys. 500 mungkin. Oke, mungkin terus sekian dari kandang buaya. Kita lanjut ke kandang berikutnya. Stay tune terus guys. Oke, let's go. Oke, di sini ada tempat kandang dari binatang komodo ya. Di sini penjelasannya itu komodo itu sangat agresif dan berbahaya. Tapi ditemukan uniknya komodo ini hanya ditemukan di Indonesia. Jadi komodo ini memiliki salah satu satwa yang hampir punah karena hanya di Indonesia. Dan ini kita bisa lihat begitu banyaknya komodo. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan di sana ada 1, 7. Ini kayak patung ya teman-teman. Mereka hidup berdampingan dan mereka makannya itu daging teman-teman. Jadi komodo ini hampir bisa dibilang karnivora ya. Memang karnivora. Memang karnivora. Oke, mungkin Mas Yosi bisa menjelaskan. Dan komodo mempunyai air liur yang beracun yang berisi bakteri racun hemoktosin. Dan panjangnya bisa sampai 2 sampai 5 meter. Dan kalau berat badannya bisa sampai 70 sampai 100 kg. Kita ke binatang selanjutnya. Let's go. Ayo mas, ada hewan apa di sini mas? Oke, di sini ada hewan eland ya. Di sini ada beberapa seperti sapi ya, beberapa kambing, 2. Kalian bisa lihat di sana. Dan kita bisa lihat di sana tuh, teman-teman. Di sana tuh Mereka baru keluar dari air. ada kudanil yang sangat besar. Kita bisa lihat. Wow, besar banget ya Mas ya. Bentar guys. Lihat. Itu kudanil apa mas?
Ini kalau mau lihat informasinya ke Daniel apa, kita bisa lihat saja di sini ada informasi. Ini ada Gus Daniel. Nah, ini adalah mamalia ya, ukuran besar banget dah, berdua. Oh, Ini betina sama jantan. Oh, itu lagi buang hajat. Oke, sekarang kita berada di kandang salah satu yang mungkin paling terkenal, yaitu kandang zebra seperti itu. Oke, habitatnya zebra ini berada di padang rumput atau hutan terbuka. Makanannya pasti herbivora dan reproduksi mereka adalah melahirkan. Kalau kalian ngeliat zebra pasti kalian tahu di filmnya seperti apa sih, Ice Egg atau apapun itu. ASE. Ice Egg, apa sih film kartun itu? Ya itulah. Tuh, ya cuma satu guys di sini mungkin sedang tidur atau sedang berreproduksi. Tuh, gitu guys. Sekarang kita lanjut ke kandang. Lanjut. Oke, sekarang kita berada di kandang cukup berbahaya, itu kandang singa. Kalian tahu sendiri singa itu hewan yang berkelompok, ya kan? Habitatnya mereka berada di padang rumput, semak lebat dan juga di dalam hutan. Makanan mereka itu pasti karnivora, itu makan daging-daging. Dan reproduksi mereka itu melahirkan. Kita lihat sekarang. Dibangun guys. Betina semua ini. Harinya cukup panjang ya guys, bisa untuk merobek-robek. Terus ini sepertinya dia sedang kehausan atau kelaparan. Oke, sekarang kita lanjut ke kandang berikutnya. Let's go. Selanjutnya, Perebutan harga diri. Oke, di sini ada yang mana mas? Kira-kira? di sini ada hewan bawean ya, Rusa bawean. rusa bawean. Tadi bawean yang satu sama yang satunya tadi sempat bertengkar. Jadi pertengkarnya mereka itu menggunakan tanduk. Ya seperti biasa, kuat ya mereka itu. Kuat. Jadi ya seperti itulah. Ini di semak-semak dan Di sini coba Mas Rizal kita kasih dulu. Habitatnya mereka itu di sini. Nah ini kalian bisa lihat di semak-semak hutan dengan ketinggian 500 mdpl. oke, DPI. mdpl. Kita tuh ada anaknya tuh. Oke. Di sini ada hewan apa mas? Di di sini sini kita ada melihat babi kutil. Apa itu babi kutil? Babi kutil atau babi Jawa memiliki Babi sungai hutan. atau bulu panjang mulai dari leher. Habitat mereka ada di hutan sekunder, dataran rendah sehingga 800 meter lah. Makanan dia omnivora, makan segala dia. Lebih sering makan daun, akar, dan umbi-umbian, kulit kayu, biji-bijian, dan kacang-kacangan. ini seperti habiliar ya teman-teman, di Benar. hutan-hutan. Kalau kalian hutannya Sumatera ya ini Mas Adrian. Ya benar, hutan Kalau Sumatera. kalian Atau hutan Jawa. Sumatera itu biasanya ada babi hutan. Ya tegaknya seperti ini ya ini. Mirip lah Dan mungkin kalau di Jawa Timur mungkin ada di Gunung Arjuno. dengan Arjuna. Arjuno Welirang itu ada babi hutan atau babi liar. Oke guys, kali ini kita berada di kandangnya karakal. Nah, karakal ini itu juga ramping, namun berotot dengan kaki panjang dan ekor pendek. Jantan biasanya memiliki berat badan 13 sampai 18 kg. Memiliki ekor panjang seperti kayak kucing, guys. Tapi ini lebih besarnya aja. Guys. Habitat mereka di stepa kering dan gurun. Makanan mereka daging karnivora. Itu dia guys. Nah, kucing ya. Kucing versi gedenya ya. Gitu. Ya, keren guys. Oke, next hewan selanjutnya. Next hewan selanjutnya guys. Let's go. Oke guys, kali ini kita berada di kandang Anoa. Anoa ini merupakan satwa endemik di Sulawesi, memiliki tinggi tindak antara 100 sampai 100 cm, 80 sampai 100 cm. Individu dewasa memiliki warna coklat kehitaman dengan keadaan bulu darah. Nah, habitat mereka berada di padang rumput dan hutan terbuka. Makanan mereka herbivora guys, rumput, buah-buahan dan lain-lain. Itu ya guys, kayak sapi ya. Ini kayak kerbau. Wah, lagi kencing ya guys.
Nah itu mereka akan guys. Reproduksi mereka melahirkan guys. Kita ke satwa lainnya. Let's go. Di sini ada walabi ya. Lihat teman-teman, ya lagi bertengkar. Lagi bertarung guys, lihat. Seperti biasa seorang jantan, lihat tuh, Jantan bertemu. dia bertarungnya menggunakan tangan. Kalian bisa lihat. Perebutkan harga diri ya. Lihat. Nah, itu adalah salah satu Satwa. trik di mana kanguru kalau bertengkar itu menggunakan tangan seperti manusia pada umumnya. Ini kalian bisa melihat. Nah, di situ mereka baikan lagi. Seperti itulah kehidupan. Kadang baik, kadang juga mereka marah, kadang juga mereka tersenyum. Ya, seperti itu. Ini hidup di hutan, semak belukar, padang rumput, dan makanan mereka herbivora. Bunga, buah, ranting, daun, akar, dan kulit kayu. Seperti itu teman-teman. Let's go. Oke guys, kali ini kita berada di kandang nilgai guys. Nilgai ini merupakan satwa banyak ditemukan di bagian selatan Nepal. Nilgai ini memiliki tubuh berwarna coklat, kemerahan, dan tumbuh rambut di seluruh tubuhnya. Dan nilgai ini jantan memiliki warna hitam dengan tanduk seperti kerbau guys. Nah, habitat mereka berada di padang rumput, hutan savana, dan hutan terbuka. Dan makanan mereka herbivora guys, aneka rumput, berbagai bagian tumbuhan. Reproduksi mereka melahirkan guys. Lihat guys, itu guys. Seperti apa ya guys? Kuda guys, seperti kuda. Namun beda ini guys. Oke, next kita ke selanjutnya. Oke guys, kali ini kita berada di kandang kijang. Kijang ini memiliki tubuh berukuran sedang, mantul rambut berukuran pendek guys. Dengan warna bervariasi dari coklat, gelap, hingga terang. Rambut bagian tungkai depan warna hitam. Satwa ini mempunyai rengga yang pendek, bercabang, dua panjang guys. Nah, habitat mereka ada di hutan tropika dengan vegetasi, padang rumput, sabana, dan hutan merang guys. Makanan mereka herbivora guys, rumput, daun, dan lain-lain. Reproduksi mereka melahirkan guys. Itu aja guys. Kijang, guys. Kecil guys. Oke guys, kali ini kita berada di kandangnya rusa tutul. Nah, rusa tutul ini nama ilmiahnya adalah spotted deer. Nah, ciri-ciri fisik mereka adalah tubuh berwarna coklat, mempunyai bintik-bintik tutul seperti itu. Lihat guys. Nah, tandukannya dimiliki oleh jantan biasanya bercabang 3-4 cm guys. Telinga mereka besar dan wajah tajam. Tinggi bisa mencapai 80-100 cm. Panjang tubuh mereka 1,1-1,5 cm. Habitat mereka berada di padang rumput, hutan kering, dan hutan gugur. Makanan mereka adalah herbivora guys, rumput, daun, buah-buahan, dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke hewan berikutnya. Let's go. Karena kesan dan pesan pada hari ini
kesan di sini sangat menakjubkan sekali ya teman-teman. Di sini kalian bisa melihat satwa yang begitu banyak dan itu sudah terpapar juga informasi yang ditawarkan oleh KBS. Ini sangat merekomendasikan kalian untuk pergi ke Kebun Binatang Surabaya dan sangat murah juga. Kalau Mas ini gimana Mas? Saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk berkunjung di KBS Surabaya. Harga terjangkau dan Kalau dari saya sendiri untuk harganya cukup murah, per video ini dibikin tuh cuma 15.000 guys, kalian bisa masuk tuh semuanya. Tapi ingat 15.000 tuh nggak semuanya ada, nanti kan dibayar lagi sana. Pokoknya luas banget, kalian bisa kasih makan rusa, bisa ngeliat hewan-hewan yang kalian mungkin belum pernah lihat di secara langsung. Itu harganya worth it banget tuh 15.000. Apalagi kalau misalnya kalian udah keluar dari KBS ini, kalian bisa melihat patung Surodon Giri. bagaimana kesan dan pesan kameramen hari ini? Sangat ya, hari ini sangat seru, terus sangat memberikan edukasi yang bagus dan tentunya sangat capek. Sangat capek sekali guys. Oke.